Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa kali ini kita melihat dalam dunia kehidupan sehari-hari bahwa membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain itu begitu indah, begitu nikmat, dan menjadi hal yang biasa dalam keseharian kita. Seolah-olah membicarakan kejelekan orang lain adalah sesuatu yang begitu nikmat. Padahal sebagaimana disampaikan di Al-Quran bahwa menggunjing orang lain, saudara, teman, dan siapapun itu adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka makan daging itu kadang-kadang nikmat, kadang-kadang enak. Tetapi kalau itu memakan bangkai temannya, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur mulut kita, mengatur jari-jari kita lewat media sosial dan lain sebagainya, untuk kemudian tidak menggunjing orang lain, tidak membahas, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Karena membicarakan kejelekan orang lain itu adalah suatu perbuatan dosa. Itu hanya di akhiratnya, tetapi bahayanya di dunia ini juga akan menjadi sesuatu yang juga harus diperhatikan, sehingga nantinya kita terbiasa untuk mengucapkan perkataan yang baik, untuk mengucapkan perkataan yang memberikan nilai tambah baik untuk kita sendiri maupun untuk masyarakat dan orang lain, sehingga nantinya kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang bertakwa kepada Allah, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sebagaimana kita saksikan pada tayangan tadi bahwa fenomena menggunjing orang lain, membicarakan orang lain itu begitu umum dan jamak kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali kadang-kadang kita pun tidak terasa juga melakukan hal yang sama. Mungkin dengan teman kita, mungkin dengan saudara kita, kita membicarakan teman atau saudara kita yang lain, membicarakan kejelekan-kejelekannya yang sekiranya kejelekan itu tidak ingin diketahui dan tidak semestinya diketahui oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hal itu menjadi begitu umum. Sebagaimana tayangan tadi, suasana itu juga berada dalam sekeliling kita. Tetapi itu juga terjadi pada dunia media sosial saat ini. Membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, mencari kesalahan lain, itu menjadi begitu jamak. Sehingga kalau dulu dikatakan menggunjing, ghibah, membicarakan orang lain, itu adalah pada pembicaraan secara langsung. Tetapi pada saat ini pembicaraan itu tidak hanya pada pembicaraan langsung saja, tapi juga pada media sosial, yang itu begitu jamak kita saksikan bagaimana orang mencela orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang atau saudara yang lain. Sebagaimana umumnya manusia, menjadi fitrah manusia, bahwa keburukan itu sejatinya dan keinginannya ditutupi. Allah pun menutupi kejelekan hambanya. Apalagi kita sebagai manusia yang sama sekali tidak berhak untuk menggunjing, untuk membicarakan kejelekan orang lain. Alih-alih membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik kita berintrospeksi untuk lebih berfokus pada kejelekan kita sendiri, untuk kita perbaiki, untuk kita tingkatkan lebih baik. Karena ketika kita membicarakan orang lain, sejatinya adalah kita sedang mengungkit-ungkit aib orang lain. Yang kalau aib
orang lain itu diungkit-ungkit, jangan-jangan sebetulnya kita juga sedang membuka aib kita sendiri. Kenapa demikian? Orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain, yang sedang ngomongin orang lain atau menggunjing, atau dalam Islam disebut dengan ghibah, itu adalah sebetulnya orang yang mudah melihat kejelekan orang lain tapi susah untuk menilai diri sendiri. Dan apa akibatnya? Akibatnya orang itu tidak akan dipercaya oleh orang lain. Saya kasih contoh. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita tahu ada kejelekan saudara atau teman kita, atau mungkin ketika sedang curhat, sedang menyampaikan persoalannya, kemudian dia berpesan kepada kita umpamanya untuk kemudian ngomong, tolong ya, hal ini jangan dibicarakan ke orang lain. Kita tahu itu aib. Tapi ketika kita ketemu orang lain, kita seringkali tergoda untuk ngomong, kemudian ngomong gitu. Nah, apa yang terjadi ketika katakanlah kita dapat informasi dari A tentang dirinya atau aibnya, kemudian ketika kita bertemu dengan si B, kita ceritakan si B, si B, A itu ternyata begini. Nah, padahal si A itu tidak menghendaki hal ini disampaikan kepada si B atau kepada orang lain, karena ini sejatinya adalah aib. Tapi kadang kita tergoda seperti itu. Nah, masalahnya adalah kemudian ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tidak di akhiratnya. Di akhiratnya jelas itu adalah ghibah, adalah dosa yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan ini dosanya menyangkut dosa kepada manusia yang tidak akan digugurkan oleh Allah kecuali kita minta maaf kepada orang yang kita salah, yang punya salah kepadanya. Nah, ketika kita ngomong dengan si B tentang kejelekan si A, dan kita ngomong umpamanya, tolong ya jangan disampaikan ke orang lain. Tapi apa yang terjadi? Si B, seandainya pun benar si B tidak menyampaikan kepada orang lain, dan dia tahu itu aib si A, dan tidak menyampaikan orang lain. Tapi apa yang akan terjadi sama si B? Si B nganggap, loh ini kok ngomongin kejelekan orang lain. Si B akan terkurangi kepercayaannya. Hati-hati kalau berbicara dengan saya umpamanya. Kalau saya berbicara dengan orang lain tentang kejelekannya, maka sejatinya saya menjelek-jelekan orang itu. Dan bisa saja saya menjelek-jelekan si B kepada si C, atau kepada si A, atau kepada si D, karena itu menjadi sesuatu yang jamak. Maka inilah sebetulnya hikmah ketika kita tidak boleh menggunjing orang lain. Sejatinya adalah menjaga harga diri, martabat kita sendiri. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di Al-Hujurat ayat 12, bahwa menggunjing orang lain, mencari kesalahan orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Mungkin rasanya tidak berbeda dengan daging yang lain, dan pasti berbeda sebetulnya. Tetapi dampaknya itulah yang berbahaya. Dan ini dampak di dunia, begitu pula dampak di akhirat. Karena itulah kita perlu menjaga lisan kita. Kita perlu menjaga hati kita, kita perlu menjaga pikiran kita, sehingga fokus kita adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk mencari kejelekan orang lain. Bagaimana caranya? Maka salah satu caranya adalah bahwa kita itu suruh berhusnudzon. Sebagaimana tadi di ayat, Anda bisa lihat di ayat di surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu yaghtab ba'dakum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuh. Di ayat itu disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman tidak ditujukan berarti orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu percaya bahwa apa yang menjadi tuntunan dan panduan Allah dan Rasul-Nya itu adalah pasti benar dan pasti baik bagi dirinya. Begitu juga adalah larangan menggunjing orang dan mencari-cari kejelekan, membahas kejelekan orang lain. Di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun.
Dzon itu adalah persangkaan. Dan seringkali dikatakan bahwa persangkaan itu bahwa sebagiannya adalah itsmun. Itsmun adalah kesalahan. Maka kadang-kadang kita berprasangka buruk. Tadi kalau yang saya contohkan adalah pembicaraan A yang memang kenyataan. Tapi bagaimana kalau kemudian kita menyampaikan menggunjing si A, itu adalah dengan prasangka kita kepada si A yang kenyataannya itu tidak benar, jadinya adalah malah fitnah. Tapi pun kalau benar itu jadinya ghibah. Dan kedua-duanya dilarang, kedua-duanya adalah menjadi perbuatan dosa. Dan maka yang kita menghindari adalah kita menghindari prasangka, apalagi berprasangka jelek. Su'udzon, ya, yang disebutkan su'udzon. Kita disuruh dalam Islam untuk berhusnudzon, untuk berbaik sangka. Karena berbaik sangka itu insya Allah ini yang akan membaikkan perilaku kita kepada orang lain. Ketika kita bersu'udzon, berburuk sangka kepada orang lain, maka persepsi kita akan negatif kepada orang tersebut. Ketika persepsi kita negatif pada orang tersebut, perilaku kita akan negatif. Dan ketika perilaku negatif, maka kita akan menyebarkan negativitas perilaku, akhlak, dan persepsi ini di lingkungan kita, dan dampaknya adalah ketidakbaikan kepada kita. Namun bagaimana kalau berarti apakah boleh kita harus selalu berhusnudzon kepada siapapun? Ini otomatis juga ada panduannya. Bukan berarti kita tidak waspada, tetap waspada. Tetapi berpikirlah positif, insya Allah akan jadinya positif. Tapi kalau berpersepsi negatif, su'udzon, nanti jangan-jangan kita akan mengundang negativitas itu kepada kita. Sebagaimana disampaikan di satu hadis qudsi bahwa aku Allah adalah tergantung dari prasangka hambaku. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam satu hadis qudsi bahwa aku Allah itu tergantung dari prasangka hambaku. Kalau prasangka seorang hamba itu positif dengan Allah, bahwa orang itu berperilaku tertentu, itu adalah karena kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kemudian kita berprasangka tentang orang itu begitu. Kadang-kadang kita melihat ada satu peristiwa, tapi kemudian kita menafsirkannya bisa macam-macam. Ada yang menafsirkannya positif, ada yang mungkin menafsirkannya negatif, tergantung persepsi orangnya. Dan ketika kita banyak berprasangka kepada orang negatif, maka sejatinya kita menyebarkan negativitas itu kepada diri kita sendiri. Karena itu salah satu cara untuk menghindari menggunjing, salah satu cara untuk menghindari membicarakan kejelekan orang lain adalah yang pertama adalah bahwa kita introspeksi. Lebih baik kita berfokus kepada kejelekan kita daripada membicarakan atau berburuk sangka kepada orang lain. Yang kedua adalah berhusnudzon. Jadi berhusnudzon untuk kemudian berbaik sangka bahwa orang lain itu adalah benar, dan yang orang lain itu tidak selalu buruk dan mungkin maksudnya benar. Yang ketiga, perbanyaklah ilmu, karena kadang-kadang wawasan dan pengetahuan kita yang sempit itu menjadi masalah pada persepsi dan kesempitan kita untuk melihat fenomena kepada orang lain. Dan salah satu hikmah puasa adalah dilarangnya sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasa, puasanya tetap berpuasa. Tetapi salah satu yang membatalkan puasa, dan itu adalah karena perbuatan mulut kita. Salah satunya adalah membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah. Dan di puasa ini kita dididik untuk menjaga pahala puasa kita dengan tidak hanya berpuasa, menjaga dari makan, minum, dan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan puasa, tetapi juga membatalkan pahala puasa. Sehingga ini melatih diri kita, melatih hati kita, melatih pikiran kita, dan melatih lisan kita untuk hanya berlaku dan berbuat kebaikan. Bahkan kenapa disebutkan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah,
An-naumu shaim ibadah. Kenapa disebutkan tidurnya orang puasa itu ibadah? Bukan karena tidur itu jadi berpahala, itu bukan. Tetapi tidur itu lebih baik daripada melakukan sesuatu yang kemudian negatif, melakukan sesuatu yang kemudian berdampak membatalkan pahala puasa, melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika terjaganya seorang hamba, terjaganya seorang yang berpuasa itu dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan membicarakan sesuatu yang baik, dengan membicarakan ilmu, dengan sharing tentang ilmu, itu akan jauh lebih baik berpahala daripada tidur sendiri. Sehingga jangan merasa bahwa oh, tidurnya orang puasa itu ibadah maka kemudian tidur terus. Tetapi alih-alih demikian adalah bahwa melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang positif, melakukan amal ibadah yang lain, baik ibadah amal madhoh maupun ibadah yang muamalah, itu akan jauh lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika kemudian daripada kita kemudian kumpul dengan teman kita, dengan saudara kita yang kemudian itu mengarah pada menggunjing, membicarakan orang lain, atau kemudian ini sudah menjadi sesuatu yang jamak, kita melihat berita-berita, dan yang berita-berita itu terkadang masalahnya adalah berita-berita yang disebarkan itu seringkali hoax, seringkali tidak benar, seringkali salah, atau kalaupun benar ini sesuatu fakta, tapi itu membicarakan kejelekan orang lain. Lebih baik kita menjaga pikiran kita, kita menjaga hati kita menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang buruk. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan melatih diri kita tidak hanya dengan puasa secara fisik, tetapi juga puasa hati kita, perilaku kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang kurang baik. Marilah kita dorong hati kita dengan prasangka-prasangka yang baik, hal-hal yang positif untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan keluar dari Ramadan ini dengan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi larangan Allah, dan salah satu larangan Allah yang dijelaskan dan dimaktubkan di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi adalah membahas kejelekan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, dan bahkan berprasangka buruk kepada orang lain, kecuali prasangka buruk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bisa bermanfaat buat kita untuk meningkatkan takwa kita di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni yawman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dawuh kitab suci nyuwun tuntunan
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggake kami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi Rabbi nyuwun tuntunan ilahi Rabbi. Astaghfirullah 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 Astaghfirullahaladzim. Hah? Ya kasihan aja gitu, Bu. Masa disuruh bayar kuliah, ditambah harus bayar guru ngaji juga, kan mahal. Loh, Bu, kalau di Unwahas, kita bisa dapat dua-duanya loh. Udah kuliahnya oke, agamanya juga oke, anak tuh jadi pinter.